Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pasca OTT pada pejabat Basarnas di Cilangkap pada Selasa lalu, KPK menetapkan 5 tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa Basarnas. Penanganan atau 2 tersangka penerima suap yaitu Hendri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto akan langsung diserahkan kepada Puspom Mabes TNI. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini, telah bersama kami jurnalis Metro TV Arbida Donosemito dari Gedung KPK. Selamat pagi Arbida, bagaimana perkembangan dari kasus OTT pejabat Basarnas pasca ditangkapnya Kabasarnas Hendri Alfiandi? Baik, selamat pagi Gema dan juga pemirsa. Pasca dilakukannya OTT oleh KPK pada tanggal 25 Juli 2023 lalu di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur terkait dengan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas ini tahun 2021 sampai dengan 2023. Ini KPK telah melakukan penyidikan dan akhirnya menetapkan 5 tersangka termasuk Kepala Basarnas yaitu Marsikal Madya TNI Hendri Alfiandi. Dan Hendri ini diduga melakukan atau menerima suap sebesar 88,3 miliar rupiah dari beberapa proyek di Basarnas pada rentang periode 2021 hingga 2023 dari berbagai vendor pemenang proyek. Dan selain Hendri ini memang ada 4 tersangka lainnya, yakni rinciannya adalah yang pertama Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati yaitu Mulus Sunadi Gunawan, kemudian Direktur Utama PT Interteknografika Sejati yaitu Marilia, dan Direktur Utama PT Kinda Abadi Utama Roni Aidel, dan juga salah satunya adalah Komisaris atau maksud saya adalah Koordinator Staf Administrasi atau Koorsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto. Dan tim penyidik saat ini sudah menahan 3 tersangka yakni pemberi suap yaitu ada Mulus Sunadi, Marila dan juga Roni, yang dimana mereka bertiga ini ditahan di rutan KPK selama 20 hari sejak terhitung 26 Juli 2023 kemarin hingga 14 Agustus 2023. Sedangkan untuk 2 tersangka lainnya yaitu Hendri dan juga Afri ini tidak ditahan di rutan KPK melainkan akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik KPK bersama dengan tim penyidik dari Puspom Mabes TNI. Berbicara mengenai kasus ini pemirsa, KPK sebelumnya ini memang sudah melakukan operasi tangkap tangan kepada 11 tersangka di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur terkait dengan kasus dugaan suap ini terkait dengan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas tahun anggaran 2023. Dan kasus ini bermula ketika Basarnas melaksanakan beberapa proyek pada tahun ini di tahun 2023, di mana proyek pertama yakni pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak sebesar 9,9 miliar rupiah. Kemudian ada lagi proyek lainnya yaitu pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak 17,3 miliar, dan terakhir adalah pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha sebesar 89,9 miliar rupiah. Dan pemberi suap yaitu Mulus Sunadi, Marilia dan juga Roni ini ingin mendapatkan proyek tersebut dan akhirnya melakukan pendekatan secara personal kepada Hendri Alfiandi melalui Afri Budi Cahyanto, dan kemudian timbullah sebuah kesepakatan di mana di dalam kesepakatan itu diduga terjadi sebuah deal atau kesepakatan pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak, dan penentuan besaran fee ini diduga ditentukan langsung oleh Hendri Alfiandi. Gema. Ya, Arbida, apakah nantinya KPK akan bertemu dengan Panglima TNI untuk membahas penanganan kasus ini? Baik Gema dan juga pemirsa, terkait dengan pembahasan kasus ini di mana 2 tersangka sebagai penerima suap merupakan anggota dari TNI, ini nantinya pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini akan mengagendakan bertemu dengan Panglima TNI pada pekan depan ini untuk membahas kasus suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Kepala Basarnas yaitu Hendri Alfiandi. Dan KPK ini mengatakan bahwa pihaknya akan membahas penanganan hukum terkait dengan petinggi TNI yang ditugaskan di instansi lain dan berharap akan ada kesepakatan bersama setelah bertemu dengan Panglima TNI. Dan pembahasan antara KPK dengan Panglima TNI ini Yudo Margono ini dianggap penting bahwa tujuannya agar tidak ada perbedaan terkait dengan proses hukum dari antara pihak swasta maupun juga petinggi TNI dalam penanganan kasus ini, dan sebab Hendri ini diadili dengan pengadilan khusus. Adapun juga secara penanganan ini 3 pemberi suap itu akan
yaitu Mul Sunadi, Maria, dan juga Roni akan disangkakan untuk melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan untuk dua tersangka lainnya yaitu sebagai penerima suap yaitu Hendri dan juga Afri, ini penanganannya akan dikoordinasikan langsung kepada tim Puspom TNI dan terkait dengan aturan yang berlaku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ketika nanti akan ada informasi terupdate lainnya terkait dengan OTT dari pejabat Basarnas akan kami sampaikan untuk Anda. Kembali ke studio Gemma. Baik, terima kasih Arbi Dono Sumito atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai tersangka dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021 dan 2023. 2 dari 5 tersangka yang ditetapkan KPK yakni petinggi di Basarnas termasuk Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Setelah KPK melakukan pemeriksaan dan gelar perkara bersama POM TNI, KPK akhirnya menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi bersama Koordinator Administrasi Kabasarnas, Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. Ini berawal dari OTT terhadap 11 orang di Jakarta dan Bekasi pada Selasa 5 Juli 2023. Selain petinggi Basarnas, KPK juga menetapkan 3 orang dari pihak swasta sebagai tersangka. Mereka adalah MG, Komisaris Utama PT MGCS, MR, Direktur Utama PT IGK, dan RA, Direktur Utama PT KAU. Dari tangan kelimanya, KPK menyita uang 999,7 juta rupiah sebagai barang bukti. Dalam pertemuan ini diduga terjadi kesepakatan atau deal terkait pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA. Diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar. Kasus suap yang menyeret nama Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi berpangkal dari tender proyek di lingkungan Basarnas. KPK menyebut Basarnas sebelumnya menggelar sejumlah tender proyek pekerjaan yang diumumkan melalui layanan LPSE pada 2021. Pada 2023, Basarnas kembali membuka tender proyek pekerjaan yang mencakup pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar rupiah dan pengadaan ROV untuk KN Sarganesa dengan nilai kontrak 89,9 miliar rupiah. Demi memenangkan 3 tender tersebut, ketiga tersangka yang merupakan pihak swasta melakukan pendekatan personal kepada Kepala Basarnas dan Afri Budi Cahyanto selaku orang kepercayaan Henry dan menghasilkan kesepakatan berupa pemberian fee sebesar 10% dari nilai kontrak dengan menggunakan kode DAKO atau dana komando. Dari kesepakatan tersebut, Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi melalui Afri Budi Cahyanto diduga menerima suap sekitar 88,3 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV.